Roma pasal 1 ayat 14 dan 15. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Saudara, tema kita hari ini bayar utang. Bilang sama orang di sebelah, cepat bayar utang. Utangnya itu macam-macam. Ada yang utang uang, ada yang utang barang, ada yang utang budi, utang jasa, dan lain-lain. Tapi saudara, hari ini ayat yang mau kita bahas tidak bicara uang, tidak bicara utang barang, tapi kita bicara utang dosa. Perhatikan saudara, Paulus memberi gambaran kepada orang Kristen di Roma. Karena untuk ke Roma itu cita-cita yang luar biasa, murni, tulus. Tetapi tidak ada jalan untuk sampai ke Roma. Satu ketika karena Injil yang dia beritakan, dia ditangkap oleh penguasa setempat dan akhirnya dia harus diadili di Roma karena pusat pemerintahan ada di Roma dan dia mesti naik kapal dan kapal mereka pernah tenggelam tapi selamatlah. Jadi itulah yang kemudian orang mengenal dengan istilah banyak jalan ke Roma, karena cara-cara normal tidak bisa. Tetapi justru ketika dia hendak diadili karena memberitakan Injil, dia harus ke Roma. Cara Tuhan yang bagi kita mungkin tidak masuk akal, tapi bagi para misionaris, bagi orang-orang yang punya kepekaan rohani, dia akan bilang, memang ini cara Tuhan. Nah saudara-saudara, perhatikan dia menyebut dua pihak yang berbeda. Dia bilang begini, aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani. Dan kalimat berikutnya, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Berarti orang terpelajar adalah orang-orang yang beradab, berpengetahuan, berpendidikan tinggi. Tapi orang barbar adalah orang-orang yang tidak terpelajar, yang omongannya tidak terpuji, kasar, kotor, dan tidak disukai. Nah, jadi ada pihak-pihak yang mesti dengarin. Orang-orang kelas tinggi, masyarakat elit, semua pihak di berbagai segmen. Paulus bilang, aku berhutang kepada mereka. Bagi dia, semua orang punya andil dalam hidupnya, dalam perjalanan imannya. Tidak ada pengecualian. Orang berpendidikan memberi pengetahuan yang baik, mengajarkan nilai-nilai kehidupan. Orang tidak terpelajar itu memang hidupnya buruk, tetapi dari sana dia belajar bagaimana hidup benar karena ada perbandingan. Kenapa saya disebut tinggi badan saya? Karena ada perbandingannya, Pak Joni pendek, makanya saya disebut tinggi. Di depan ini ada Ibu Ina dan Ibu Yanti.
Kenapa Yati disebut badannya langsing? Karena ibu pendeta badannya langsung. Jadi ada perbedaan. Kenapa Pak Lel dianggap putih? Karena ibu Ani hitam. Jadi orang terpelajar dan tidak terpelajar, keduanya punya kontribusi bagi pembentukan hidup manusia. Kalau ada orang di jalan raya yang serobot rambu lalu lintas, gampang saja menilai, terima kasih Tuhan, bukan aku yang melanggar rambu lalu lintas. Berarti ada cara untuk membuat kita lebih terpelajar. Kalau Anda ikut-ikutan maki dia, berarti pelanggaran dia dan kemakian Anda itu kualitasnya sama. Begitu polanya. Nah, disinilah Paulus mengajarkan, aku berhutang kepada mereka. Tetapi jauh lebih dari itu, Paulus berhutang kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan memilih dia dari banyak orang yang hina, dari semua rasul. Aku yang paling hina dari semua. Tapi karena kasih karunia Allah, aku dipilih dan ditetapkan menjadi rasul. Jabatan kerasulannya datang dari Tuhan. Bagi dia itu hutang yang luar biasa. Dia juga berhutang karena semua bentuk kejahatan dia sebelum dia bertobat di pintu gerbang kota Damsyik. Dia membunuh, dia menganiaya, dia menyingkirkan, dia menteror. Itu semua Tuhan ampuni. Itulah hutangnya. Nah, pertanyaannya, bagaimana dia membayar semua hutang ini? Hutang uang bisa kita ganti. Kita bisa jual sesuatu untuk bayar. Tapi hutang dosa, hutang kasih karunia, hutang jasa, saudara mau bayar pakai apa? Itu sebabnya seorang hamba Tuhan berkata, jangan pernah menyakiti ibu, jangan pernah menyakiti bapak, karena hutangmu tidak dapat dibayar dengan apapun. Karena ibumu hampir mati waktu melahirkan, bapakmu hampir tertabrak kereta api atau mobil karena harus mencari uang untuk kebutuhan hidup sehari-harimu. Makanya Alkitab begitu tegas, dia berkata, hai anak-anak, hormatilah ibumu dan ayahmu supaya lanjut umurmu. Ini hukum yang penting. Jadi kita berhutang. Mana Luis? Angkat tangan. Kamu berhutang sama mama. Kamu berhutang sama bapak. Amin. Makanya kalau kamu cari istri, jangan cari istri yang bawel dan ribut sama mertuanya, nggak boleh. Contoh. Nah, cara Paulus bayar utang itu unik. Perhatikan ayat 15. Itulah sebabnya, ya kan? Kan tadi dia ayat 15, aku berutang kepada orang Yunani, orang bukan Yunani, orang terpelajar, orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Bercara bayar utang dosa kita, cara bayar utang jasa, cara bayar utang semuanya satu aja, beritakan Injil. Haleluya. Dengan perkataan lain, kalau saudara nggak
pernah menceritakan ini. Orang Ambon bilang sen tahu malu. Kenapa? Yesus mati di kayu salib, dihina seperti buli, bersedia telanjang di antara langit dan bumi hanya untuk menebus dosa kita. Terus saudara gaya aja tuh di depan dia. Orang Ambon bilang apa? Sentauman. Jadi apa? Beritakan Injil. Bilang amin. Beritakan Injil, gak usah jadi rasul, gak usah jadi penginjil, gak usah jadi pendeta. Beritakan Injil melalui perbuatan dan perkataan sehari-hari. Wanita yang jaga mulutnya, jaga tindakannya terhadap suaminya, itu beritakan Injil. Ingat, memberitakan Injil bukan hanya kepada orang tidak percaya. Ini teks ini Paulus beritakan Injil kepada orang Roma yang sudah jadi Kristen, karena itu jemaatnya udah ada. Halo wanita-wanita, boleh lambaikan tangan? Orang Ambon bilang jaga mulut. Suamimu bisa terbatas. Dia berjuang, beri dukungan moral buat dia. Jangan omelin. Sebabnya 1 Petrus 3 ayat 1 berkata, pria bisa bertobat karena perlakuan istrinya yang saleh. Bapak-bapak, jaga tanganmu. Istrimu aneh bin ajaib, beritakan Injil dengan cara apa? Pendukung dia juga itu beritakan Injil. Tumpang tangan ke atas kepalanya. Jadi saudara-saudara, beritakan Injil itu sangat sederhana melalui gaya hidup sehari-hari. Sekalipun dia udah mati orang tua kita, utang udah lunas. Kita utang apa kepada Kristus? Memang kasih karunia Allah itu gratis, saudara-saudara. Tapi kan kita bukan barang, kita manusia. Peka, sadarlah bahwa keselamatan itu diberikan cuma-cuma. Dia akan tuntut supaya kita bayar. Tetapi kita manusia yang punya akal sehat, pikiran yang jernih. Dan Paulus memberi satu pelajaran baru. Aku berutang karena keselamatan itu datang cuma-cuma buat aku yang hina ini. Aku berutang kepada Tuhan karena aku yang hina justru dipilih untuk memberitakan karya keselamatan yang begitu besar. Aku berutang, aku berdosa, tapi dosa-dosaku disucikan dan diampuni oleh darahnya. Dan tidak ada cara apapun yang bisa aku kerjakan yang bisa membayar utang itu kecuali beritakan bahwa Kristus itu Tuhan dan Juru Selamat dunia. Itu sebabnya suatu ketika dia bilang sama orang di Korintus, 1 Korintus 15 ayat 3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai kitab suci. Katakan, yang sangat penting. 1, 2, 3. Yang sangat penting. Sekali lagi, 1, 2, 3. Yang sangat penting. Apa yang sangat penting dalam hidup kita? Apa yang sangat penting dalam keluarga kita? Apa yang sangat penting bagi hidup saudara dan saya? Perhatikan ayat ini berkata, yang sangat penting ialah Kristus telah mati untuk menebus dosa-dosa kita. Jadi setiap hari kita mesti berkata kepada satu dengan yang lain. Setiap hari kita punya kesadaran terus-menerus, yang sangat penting dalam hidupku ialah Kristus mati buat aku.
Dan ini yang kusampaikan kepadamu, kata Paulus. Saya berutang kepada guru sekolah minggu saya. Guru-guru SD saya berutang. Karena mereka mengajarkan saya membaca dan menulis. Guru SMP, guru SMA, dosen berutang kepada mereka. Bahkan orang-orang di kampung yang tidak terpelajar. Dan salah satu utang yang masih terus terngiang-ngiang di kepala saya, seorang janda tua di Belanda. Waktu saya masih kuliah di SDT Terlalu Kecil di Ambon, itu banyak mahasiswa yang kalau dianggap berprestasi dapat beasiswa datang dari negeri Belanda, khususnya para janda dan duda tidak ambil gaji karena negara membiayai mereka, sehingga gaji para pensiunan sudah janda itu dikumpulkan dan dikasih kepada mahasiswa teologi yang sedang kuliah. Dan saya salah satu yang terima beasiswa selama hampir 3 tahun. Tetapi saya tidak tahu siapa namanya. Saya waktu dapat kesempatan pergi ke negeri Belanda, saya ingin cari kuburannya pun udah ketemu. Nah, cara bayarnya apa? Saya pergi dan pergi memberitakan Injil Kerajaan Allah. Di mobil, di pesawat, di kereta api, di restoran, di mana-mana ada kesempatan sampaikan Injil. Kristus mati dan bangkit buat kita. Jadi saudara nggak usah tertegang, nggak usah terintimidasi bahwa nanti kita harus tinggalkan pekerjaan untuk pergi beritakan Injil. No. Dalam pekerjaanmu sehari-hari, tugas sehari-hari, melakukannya seperti untuk Tuhan, itu berita Injil. Dan saya berdoa supaya di Kawasan Gracia adalah salah satu jemaat yang benar-benar fokusnya berubah. Tidak lagi pada diri sendiri, tidak lagi pada fasilitas-fasilitas yang baik, tetapi mulai berpindah kepada jiwa-jiwa yang harus ditolong, disembuhkan, dipulihkan. Mengapa? Karena ayat 16, sebab Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan orang percaya. Jadi orang percaya semakin diteguhkan, semakin dikuatkan, karena begitu banyak ancaman-ancaman dalam kehidupan kita, begitu banyak godaan yang bisa membuat engkau kabur dari imanmu, begitu banyak tantangan yang harus kita hadapi, maka terus-menerus diberi kekuatan. Injil yang menjadi kekuatan Allah. Injil itulah yang mengawal kita, memproteksi kita, menyelamatkan kita. Mestinya 3 hari lalu Anda sudah tidak ada lagi karena mungkin terserempet mobil atau kereta api, tapi dalam sepersekian detik ada tangan yang tidak kelihatan yang membuat engkau terselamatkan. Itulah utang kita. Kita utang terhadap dunia yang terhilang, dunia yang hilang dari keselamatan Allah, dunia yang kehilangan nilai-nilai kerajaan Allah, dan kita berhutang kepada dunia yang terhilang itu. Dunia itu wilayah di mana kita jangkau sehari-hari. Karena itu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, memang tahun ini kita di Sola Gracia mencanangkan semua yang kita kerjakan baik saja, tapi yang paling penting, yang sangat penting, sekali lagi bilang sama-sama, yang sangat penting ialah beritakanlah, kabarkanlah Kristus bagi orang. Tuhan Yesus memberkati.